Ada orang nanya sama saya, Habib, gimana pandangan Habib tentang Ustadz Abdul Somad? Iya, Ustadz Abdul Somad. Ya, anjuran saya, tonton videonya sebanyak mungkin. Ya, download, bagikan, sebarluaskan. Itu orang pinter, insya Allah orang soleh. Itu orang pinter, cerdas itu. Termasuk orang yang IQ-nya tinggi. Termasuk orang pilihan. Untung Indonesia punya orang-orang seperti beliau. Ya beruntung. Maka ada videonya, bantu di-share. Ajak orang untuk nonton. Biar Islam ini semakin bagus. Ya kalau ada ulama-ulamanya bagus, ya kita harus sampaikan ini orang bagus, ini orang baik. Ikuti ajarannya. Tegas orangnya. Dan ilmiah. Jawabannya semua dengan keilmuan. Kalau mungkin ada muridnya Ustadz Abdul Somad yang nonton ini, sampaikan. Habib Novel pengen beliau ceramah di sini. Ya, Habib Novel pengen beliau ceramah di sini. Saya nggak punya kontaknya dan saya paling nggak suka cari kontaknya orang. Kalau ditakdirkan sama Allah ke sini ya sampai di sini. Kalau memang nggak ditakdirkan ke sini nggak bakal sampai ke sini. Ya Habib cari, ini udah nyari ini. Ini udah nyari. Nanti kalau bisa ada yang bisa bawa sampai ceramah di sini, saya akan ucapkan jazakallahu khairan fid dunya wal ukhra. Mau enggak kira-kira kalau Ustadz Abdul Somad ceramah di sini? Pengen atau enggak pengen? Oh tuh Ustadz pada pengen tuh, pada mau itu. Kalau ada yang lihat nanti semoga disampaikan entah kapan. Ya, saran saya tonton videonya ya. Tonton videonya, bantu share, bantu sebarluaskan. Beliau salah satu pejuang aswaja. Salah satu pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan keilmuan yang matang. Dengan keilmuan yang matang, biar orang tahu kalau kita punya orang alim yang banyak, orang soleh yang banyak, insya Allah. Semoga barokah manfaat. Saya masih harus menghemat suara saya karena dalam pemulihan biar nanti Jumat-Jumat ke depan lebih bagus, dan khususnya nanti ketika berangkat haji pada kesehatan yang paling prima, insya Allah fi taatillah ya. Islam nggak boleh sembarangan. Sekarang banyak bener, gampang aja kafir-kafirin. Anak heran, imam sekelas Imamul Haramain aja nggak bisa, apalagi mereka yang kucur-kucur, kocaki. Enak aja nggak kafir-kafirin. Apalagi masalah fatwa, masalah fikih, Allah lebih sembarangan lagi jawabnya. Biasanya Ustaz-Ustaz TV sebagian tuh, semuanya pertanyaan dijawab. Kalau kayak Ustaz Abdul Somad, masya Allah orang alim, Allamah kabir, semua jawabannya referensinya jelas, tegas, Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya jelas. Tapi ada sebagian jawab seenaknya aja, seenak udahnya. Kalau kata orang Betawi, Imam Malik jangan pernah gengsi. Jangan pernah gengsi untuk jawab nggak tahu. Ini buat ustadznya. Dan buat jamaahnya, jangan pernah ngeremehin ustadz yang jawab nggak tahu. Kadang zaman sekarang ustadz mau jawab wallahu a'lam, jamaahnya ngeremehin aja, ustadz bego nih. Ada yang begitu? Ustadz nggak tahu. Bagaimana jadi ustadz? Imam Malik, guru Imam Syafi'i, pernah ditanya tentang 48 masalah. 48 masalah, kurang lebih ini disebutin sama Imam Al-Khattabi dalam Syarah Waraqat Muqaddimahnya. 48 masalah Imam Malik ditanya, 36 dari 48 beliau jawabnya apa? Wallahu a'lam. Dipending dulu. Ini Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah, gurunya para ulama pada zamannya. Beliau yang muassis madhab Imam Malik, perintisnya madhab Imam Malik, kurang alim apa? Ditanya 48 masalah, beliau jawab cuma 36 masalah. Cuma jawab 12 masalah. Sisanya jawabnya wallahu a'lam. 36 masalah beliau jawab wallahu a'lam, dipending dulu. Wallah, masya Allah. Bahkan ulama mengatakan wallahu a'lam nisful ilm. Wallahu a'lam itu separuh dari ilmu. Man afta bi kulli masu'il fahuwa majnun, kata ulama. Barang siapa yang setiap ditanya masalah kemudian dia fatwa, itu orang gila. Setiap ditanya bisa jawab, semuanya difatwain, kata ulama. Man afta bi kulli masu'il fahuwa majnun. Yang nggak tahu semuanya, katanya nggak tahu dipaksain dijawab, ini orang gila, kata ulama. Jadi ulama-ulama dulu saking waraknya, saking luar biasa. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya mansibul fatwa ini adalah tauqi' an rabbil alamin. Para ulama
kita, terkhusus Ustaz Abdul Somad, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia khususnya tentang wawasan-wawasan keislaman yang luas, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu semua bisa menghadirkan kenyamanan dalam beribadah, ketentraman bagi hubungan antar masyarakat, dan yang paling kita harapkan dengan itu semua masyarakat Indonesia akan lebih beragamis, dekat dengan Allah, bisa memaksimalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan. Ya, kita tidak tahu isinya itu apa bidadari, apa wewe gombel. Nah, ini kalau kelompok mengklaim surga milik pribadinya itu kan lucu kan. Ini ulama sak dunia ini banyak seperti itu. Kami menganjurkan untuk piknik, dalam arti rajin-rajin baca kitabnya ulama yang berbeda pendapat dengan kita. Tujuannya untuk membuka wawasan. Di antara kitab yang bagus, antum kalau bisa perlu punya kitab ini. Ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Beliau dari Pekanbaru, dari Riau. Beliau kalau tidak salah S1-nya Mesir, S2-nya Maroko. Bagus beliau. Beliau kalau pengajian itu mencerahkan. Mencerahkan, membuka wawasan kita. Ya, menjadikan kita cerdas. Bukan menjadikan kita kerdil. Ini penting seperti ini. Beliau punya buku diantaranya 37 masalah populer. Di antaranya masalah ini. Tahlilan, sholawatan dibahas di sana. Mereka yang ngadakan itu apa argumentasinya? Apa alasannya? Itu penting. Mereka juga punya argumen. Misalnya Abdul Somad. Nah, nanti keluar deh ilmu-ilmu yang istimewa yang luar biasa dari beliau tercinta. Kepada yang mulia Kiai Haji Abdul Somad, LCMA, waktu dan tempat kita berikan seluas-luasnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya kelihatannya banyak yang sedang puasa sunat. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda kita belajar berhalwat di tengah keramaian. Coba tutup kedua mata, tundukkan kepala, renungi siapa kita sebenarnya. Bukankah kita tadinya tiada, kita ada hanya dari tetesan air, dari orok bayi. Lihat diri kita, sebentar lagi juga kita akan menyusul keluarga kita, orang tua, kakek nenek kita yang lebih dahulu menghadap Allah. Tidak ada yang kita bawa. Keluarga yang kita cintai meninggalkan kita. Harta yang kita kejar habis-habisan juga tidak kita bawa. Yang jarang kita perhatikan, zikir, ibadah, amal, dakwah, muhasabah, ternyata itu yang setia mendampingi kita. Jadwal kematian sudah Allah tentukan pada setiap kita dan dirahasiakannya, yang pasti makin hari makin dekat. Bersyukur pada Allah. Hari ini, siang ini, berlantai bumi, beratap langit, Allah perkenankan kita berzikir, bermunajat, minta ampun padanya. Kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu diberi kesempatan bertaubat kepadanya. Dan kalau Allah ingin mengampuni hambanya, maka hamba itu disenangkan minta ampun kepadanya. Ya Allah, ya Rabbana, bukalah setiap hati kami yang hadir untuk merasakan nikmatnya bermunajat padamu. Bimbing kami merasakan kenikmatan itu ya Rabb. Kiamah kita dibangkitkan dekat dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengenali kita sebagai bagian daripada umatnya. Dikelompokkan kita menjadi barisan-barisan di belakangnya. Kemudian dimasukkan kita ke dalam surganya Allah untuk pertama kalinya.
dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga itu bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini, pada malam ini kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ulama kita Ustaz Abdul Somad. Masya Allah, saya berjumpa dengan beliau sekira 2013 Ustaz ya. Kalau saya nggak salah 2013. Dan saya masih ingat ketika saya datang ke kajian subuh beliau, itu yang datang 30 orang, Masya Allah, 40 orang. Tapi dari situ pun saya sudah tahu ini ulama luar biasa. Maka saya sempat mengatakan pada waktu itu, seandainya kalau saya pergi ke Pekanbaru, maaf, kalau saya tinggal di Pekanbaru, pasti saya datang ke tempat beliau setiap hari untuk menimba ilmu. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah datang di sini, sudah hadir di sini, ada di Pekanbaru, kemudian nggak memanfaatkan adanya ulama-ulama besar di sini, ada Ustadz Mustafa Umar, ada Ustadz Abdul Somad, maka rugi luar biasa. Saya masih ingat juga subuh-subuh pernah menghadiri kajian Ustadz Mustafa Umar di masjid ini. Nah, saya senderan di situ. Nah, jadi senderan di tiang yang satu itu. Dan kayaknya itu setiap orang dapat satu tiang pada masa itu ya, Masya Allah. Tapi sekarang Masya Allah, Allah kemudian membangkitkan umat muslim di negeri ini. Allah timpakan kepada kita kecintaan akan agama ini. Dan mudah-mudahan ini untuk selamanya. Takbir! Alhamdulillah teman-teman sekalian. Jadi pada hari ini saya cuma ingin sedikit membuka, karena tujuan saya adalah mendapatkan ilmu yang lebih banyak daripada Ustadz Abdul Somad. Jadi pada hari ini teman-teman sekalian, saya cuma ingin berbagi tentang apa yang paling penting di dalam hidup kita. Yang paling penting di dalam hidup kita, teman-teman sekalian, adalah keimanan yang gak mungkin tergantung